Kalau kita melihat timingnya, waktu yang tepat adalah sekarang, ya, time to buy. Kenapa? Karena harga lagi terkoreksi sangat signifikan, ya, sangat turun. Developer kebanyakan juga kesulitan cash flow karena inflow-nya macet, tidak ada pemasukan, tidak ada penjualan sehingga harga dia keturunkan. Halo netizen, senang sekali saya Kori Olivia bisa kembali menemani Anda di Tagar TV dan kali ini sudah bersama dengan Bapak Erwin Kalo, pengacara properti. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar investasi properti, apakah saat ini adalah waktu yang tepat untuk berinvestasi properti di saat banyak orang yang membanting harga untuk mengimbangi daya beli masyarakat yang menurun. Langsung saja kita sapa. Halo Pak Erwin, gimana kabarnya? Baik, Mbak Kori. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Oke, Pak Erwin. Ya. Jadi gimana nih Pak? Apakah saat ini adalah waktu yang tepat untuk beli properti? Kalau kita melihat timingnya, waktu yang tepat adalah sekarang, ya, time to buy. Kenapa? Karena harga lagi terkoreksi sangat signifikan, ya, sangat turun. Developer kebanyakan juga kesulitan cash flow karena inflow-nya macet, tidak ada pemasukan, tidak ada penjualan sehingga harga dia keturunkan. Selain itu, dia pasti kasih cicilan yang lebih panjang. Misalnya DP yang tadinya 12 bulan, dia bisa tarik sampai 36 bulan. Intinya adalah developer lagi mengkoreksi harga dan cara pembayaran yang lebih fleksibel. Sehingga mau tidak mau mereka kesulitan cash flow sehingga harga itu turunnya cukup signifikan. Nah, kalau Anda tanya apakah waktu yang lebih tepat? Kalau Anda punya uang lebih, sangat tepat untuk membeli sekarang. Tapi jangan uang yang lagi, artinya jangan uang yang jangka pendek, uang panas, uang bergulir, Anda tanam ke sini. Padahal ada kebutuhan lain yang lebih mendesak. Karena ini kan harus punya napas panjang. Karena Anda membeli kalau Anda tujuannya investasi untuk menjual lagi, kan kita belum tahu kapan dia akan pulih. Ya toh? Tetapi pasti akan pulih. Kenapa? Karena bisnis properti ini adalah bisnis yang apa namanya ya, yang menjadi lokomotif ekonomi. Di dalam satu proyek properti itu ada 155 industri yang terkandung di situ. Sehingga mau tidak mau pemerintah akan intervensi membantu untuk menggerakkan kembali bisnis properti ini. Karena kalau tidak itu akan sangat melumpuhkan perekonomian kita. Kita ingat di 98 ya, yang terpuruk pertama properti, tapi yang bangkit pertama juga properti. Poin saya adalah kebangkitan properti itu akan lebih dulu daripada kebangkitan bisnis apa namanya bisnis yang lain, ya kan, akan lebih cepat. Nah, kalau mau diprediksi, saya kira kalau kita mau ancar-ancar prediksinya pasti setelah COVID lah ya. Kalau COVID kita ancar-ancar awal tahun depan itu sudah ditemukan vaksinnya dan akan ini, ya pasti tahun depan kuartal kedua itu sudah ini lagi, udah normal kembali, dalam arti kata harga sudah kembali normal, ya. Normal dalam arti kata akan naik harganya dari yang ada sekarang. Sekarang sudah apa namanya terjun bebas, ya. Karena mau tidak mau tidak ada pilihan bagi developer untuk menyelamatkan cash flow, dia harus mencari cara supaya orang membeli, time to buy. Jadi kalau Mbak Kori tanya apakah waktu yang tepat, tepat sekali waktu untuk membeli sekarang, ya. Karena banyak pilihan, ya, baik Anda untuk investasi maupun untuk ditinggali. Cuma yang saya wanti-wanti adalah tidak tepat apabila uang yang Anda pakai itu uang yang jangka pendek. Itu kan akan merepotkan Anda juga gitu. Begitu Mbak Kori. Oke, strateginya seperti apa Pak? Karena ada yang mengatakan tips membeli properti adalah lokasi, lokasi, dan lokasi. Konkretnya seperti apa sih? Kalau lokasi itu kan dari aspek bisnisnya, ya. Tipsnya adalah aspek hukumnya yang harus diperhatikan, ya. Apakah tanahnya bersengketa? Kedua, Anda membeli dari orang yang benar, ya kan? Ya kalau Anda salah orang, biar sudah bayar lunas, tahu-tahu dia cuma kuasa, tahu-tahu dia cuma disuruh jaga, Anda bayar sama dia, ya salah. Sama ini status hukumnya bagaimana, ya? Status hukum di sini adalah sertifikatnya Anda cek ke BPN, terus ke pengadilan apakah ada masalah terhadap properti itu atau tidak. Kalau lokasi ini kan aspek marketing, ya, aspek bisnisnya. Tetapi strateginya adalah perhatikan aspek hukumnya juga, bukan hanya ini. Lokasi-lokasi sih oke, memang yang utama memang ada lokasi, karena kalau lokasinya bagus, ya, misalnya sekarang developer itu lokasi sekarang berebut di
apa namanya yang TOD, di mana di situ depannya ada MRT, itu pasti akan ada project di situ, karena transportasi itu adalah syarat utama dalam suatu properti kalau mau gampang terjual. Karena kalau transportasinya lebih mudah, tinggal jalan kaki naik MRT, itu pasti lebih cepat laku, baik untuk dijual maupun disewa. Ya, tetapi saya tambahkan strateginya itu. Nah, yang berikut memang adalah yang harus diperhatikan adalah peruntukannya. Karena ke depan juga ini antara hunian residen dengan non hunian seperti office, seperti trade center, itu akan menurun permintaannya. Kenapa menurun permintaan? Jadi kalau Anda mau investasi, ya hunian itu lebih menjanjikan, apartemen lebih menjanjikan daripada office atau yang trade center. Kenapa? Kita lihat sekarang dengan adanya COVID, gaya hidup itu berubah. Ya, ternyata bisa work from home. Nah, ke depan walaupun sudah keadaan normal, para pengusaha akan menyadari ternyata kantor mereka bisa berjalan dengan work from home. Buat apa mereka menyewa atau membeli space yang besar-besar, ya kan? Nah, gaya hidup akan ke sana sehingga permintaan terhadap office building atau strata office itu akan sedikit menurun, ya. Ditambah lagi memang saat ini oversupply, artinya banyak sekian ribu square meter untuk office yang belum terjual. Ya, kalau untuk residen atau untuk hunian, ya justru dengan work from home orang pengen nyaman di rumah supaya bisa bekerja di rumah. Tentunya hunian ini akan terjadi peningkatan permintaan untuk situasi gaya hidup yang akan datang. Nah, tetapi memang yang saya wanti-wanti adalah selain legalnya dan lokasi-lokasi, coba cek wifi-nya. Ya, Anda bilang apartemen bagus, tahu-tahu wifi-nya lemot, ininya karena begini, kadang-kadang developer saya sendiri mengalami, ya. Developer punya rekanan yang bikin itu channel TV termasuk wifi gini-gini, padahal lemot begini-begini. Sedangkan kita nggak bisa pakai profesor kita, ya. Jadi ini saya juga bagi developer, ini juga selling point. Kalau Anda ke depan mau menjual, wifi-nya itu yang kencang, yang bagus. Jangan Anda menyesal, ya, karena kita work from home pasti andalannya wifi. Sedangkan kalau di apartemen Anda tidak bisa asal pasang wifi, harus ikut daripada building management karena sudah ada kontrak yang mereka pasang investasi, dia punya investasi awalnya oleh provider tertentu. Nah, ini yang sering masalah, kadang-kadang developer itu nanti ada anaknya, saudaranya yang provider abal dipasang di situ, akhirnya wifi-nya jelek. Nah, ini mendingan saya buka aja di media. Kalau Anda beli apartemen, cek provider wifi-nya, benar apa enggak? Karena Anda tidak bisa pakai provider lain, harus pakai dia. Sedangkan dianya lemot, putus-putus, inilah itulah. Nah, akhirnya kita senewen. Artinya apa? Ya tadinya kita mau work from home, terganggu dengan itu, ya akhirnya kita bikin wifi sendiri lah, pakai kuota lah, inilah, kan ribet. Padahal di apartemen sudah termasuk fasilitasnya, ya. Ini selling point bagi developer ke depan, jangan bercanda dengan penyediaan wifi. Karena ke depan, wifi itu kayak air minum nanti, udah kayak makanan pokok, nggak ada wifi, nggak ada kerja. Kenapa semua orang virtual? Tanpa wifi Anda tidak bisa apa-apa, ya. Nah, sama dengan itu, cek wifi-nya itu supaya developer juga aware bahwa penyediaan wifi itu penting, bukan asal kasih sama dia punya keluarga untuk bikin diproyekin lagi begitu, ya. Itu saya kira strateginya, ya, bahwa residen itu lebih menjanjikan kalau untuk yang rumah susun, ya, menjanjikan. Kalau landed sih saya kira so-so lah, tetapi pasti yang paling penting mau investasi mau tinggal pasti yang dekat dengan transportasi, apakah itu MRT atau station atau apa, ya, begitu. Apa ada hal-hal secara hukum yang harus diperhatikan untuk menghindari kesalahan dalam membeli properti, Pak? Ya, seperti saya katakan tadi, ya, bahwa satu, objeknya itu benar nggak? Kalau berupa tanah, kalau apartemen. Yang kedua adalah cek sertifikatnya. Kalau apartemen itu lama sertifikatnya terbit, ya, lama itu karena banyak hal. Nah, sekarang yang kita lihat aspek hukumnya itu adalah perizinannya sama legalitasnya, kepemilikannya benar nggak? Sertifikatnya benar, tidak ada sengketa, ya. Yang berikut adalah, ya, masalah peruntukan. Kalau yang di landed, tahu-tahu kita beli murah, tahu-tahu peruntukannya tidak sama, akhirnya digusur. Nah, ini kan lebih cilaka lagi kan?
Nah, ini yang harus, jangan asal beli, asal murah. Tahu-tahu di situ dia melanggar garis sepadan. Walaupun belum ketahuan sekarang, karena kesalahan hukum atau penyakit hukum itu sama dengan penyakit dalam. Yang ketahuannya nanti berapa tahun kemudian, bukan hari ini kita berbuat salah, hari ini ketahuan, enggak. Nah, ini yang hati-hati. Saya ada kasus satu, kasihan orang ibu itu sudah beli bagus gini-gini, ternyata digusur. Ya walaupun dapat ganti rugi, tapi kan nggak seberapa, kan kasihan. Ya, yang berarti kalau begitu developernya salah. Ya iya. Terus kalau dia salah mau diapain? Ya kan? Kita udah terlanjur beli. Ya. Yang berikut ada orang bisnis properti membeli rumah tua dirobohkan lalu dibangun menjanjikan. Saya kira memang ini ada beberapa orang seperti ini, sama lah kita beli mobil bekas lantas kita dandanin terus kita jual dengan harga yang lebih ini ya. Ada orang yang berbisnis properti dengan membeli rumah tua lalu dirobohkan dan dibangun ulang. Apakah bisnis seperti itu masih menjanjikan? Kalau yang begini, kalau yang rumah-rumah tua ini kan biasanya kita beli dia murah, kenapa? Karena rumahnya sudah nggak dihitung. Yang dihitung tanahnya doang. Biasanya begitu. Karena kan kalau rumah pasti dihancurin. Kenapa? Layoutnya yang 20 tahun yang lalu sekarang sudah orang nggak butuh lagi. Layout tata ruangnya di dalam rumah itu kan orang pasti berbeda. Ya, gayanya dulu kan harus ada ruang tamu, harus pakemnya kan begitu, ada ruang tamu, baru ada ruang tengah, baru ada dapur. Sekarang kan orang sudah tidak seperti itu, sehingga memang harus dirobohin. Nah, saya pikir yang kayak begini, ini bagus. Kan tinggal kita cari pemilik atau penjual yang BU istilahnya. Yang butuh uang kan kadang-kadang harganya lebih murah. Artinya begini, ujungnya bukan rumah baru atau rumah tua. Ujungnya adalah harga kan. Ya, harga pasarannya Anda cek berapa, lantas Anda beli di berapa, paling tidak kan terkoreksi antara Anda beli dengan harga pasar itu kan paling tidak 40 atau 30% selisihnya. Ya kan? Kalau tidak, lalu untung dari mana? Karena kan bisa ada spread, nanti makin menipis. Kalau harga turun misalnya, selisihnya itu 30%. Tahu-tahu harga turun. Nah terus, padahal Anda udah pegang, berapa lama Anda pegang itu? Setahun, 2 tahun, kan ada cost of fund-nya juga. Ya, jadi amannya Anda harga beli ini belum dengan renovasi ya. Maksudnya setelah Anda potong renovasi, setelah Anda potong biaya renovasi, selisih harga itu paling tidak 30%. Dari harga sekarang dengan harga Anda beli. Ya, jadi kalau toh pun terkoreksi 10%, Anda masih ada gainnya 20%. Kan begitu. Nah, ini tergantung Anda mau gain di berapa persen, kan begitu. Ya kan? Nah, ini anunya nih ya cara awamnya lah ya. Kalau Anda tanya konsultan ini dia lebih ribet lagi. Kalau simpel aja, harga berapa sekarang 100, dia jual berapa 70 ya beli. Ya kan? Nah, tapi kalau ada biaya renovasi ya masukin dulu. Nah, ya nanti habis dong biaya renovasinya berapa. Ya kan? Jadi kalau dia selisih 30%, masih ada cadangan 10%, sampai 15%, Anda masih ada gain 15%, oke lah. Ya kan? Nah, ini kan cara kalau Anda mau berbisnis atau mau investasi. Lain kalau Anda end user mau di tempat itu urusan lain ya. Apa saja Pak pajak dalam jual beli properti? Ini penting banget nih untuk diketahui sama orang awam. Kalau pajak sih standar, pajak pembeli penjual. Kalau kita beli kan pasti ada BPHTB namanya, biaya perolehan balik nama. Pada saat kita mau balik nama kan ada itu yang 5%. Nah, kalau kita beli di perorangan kan tidak ada PPN, tapi kalau kita membeli di developer itu ada PPN 10%. Itu saya kira standar lah ya. Oh iya Pak, pengacara Hotman Paris pusing bayar IPL apartemen karena ratusan unitnya sepi penyewa. Bagaimana komentar Pak Erwin? Saya kira ya inilah resikonya. Artinya begini, kalau Anda punya, Anda harus bayar IPL itu. Satu, karena IPL itu atau service charge itu kan kepentingan bersama, bukan pribadi. Artinya apa? Kalau itu kan harus equal treatment. Kalau Anda bisa tidak bayar, yang lain tidak bayar, nah terus bagaimana properti Anda bisa dirawat? Artinya value propertinya kan jatuh. Ya, kalau kotor, tidak ada satpamnya, gimana dong? Karena service charge itu kan satu, untuk bayar listrik itu paling signifikan. Ya, itu ratusan juta per bulan, karena untuk bayar PLN-nya itu untuk lift apa semua. Yang berikut untuk cleaning, ya, cleaning service, keamanan. Lah kalau Anda tidak bayar, yang lain tidak bayar, terus siapa yang mau bayar? Artinya apa? Kalau Anda tidak bayar, berarti property value Anda jatuh. Kenapa jatuh? Karena orang mau beli pengelolaannya
nggak bagus, nggak aman, nggak nyaman, kotor, ya gimana orang mau beli? Itu kan dia Cevitas merawat barang kita juga, sehingga itu harus dibayar. Masalah pusing karena terlalu banyak, itu kan konsekuensi. Emangnya Pak Hotman waktu laku, waktu rame juga ngeluh? Kan enggak. Biasalah, muntahinlah sebagian keuntungan yang tahun-tahun kemarin. Ini kan resiko dagang biasa kan? Iya toh? Dia punya ratusan, kalau misalnya dia sewa satu bulan misalnya 50 juta satu unit, nah kali 100 misalnya berapa? Artinya kita dagang itu ada kadang-kadang rame, kadang-kadang sepi. Nah inilah, ya kita subsidi lah. Uang yang rame kemarin keluarin untuk bayar. Nah itu bisnis biasa. Tidak ada bisnis yang semua untung selama hidup. Ya kalau begitu mah orang bisnis semua, Mbak. Ya kan? Itu konsekuensi yang logis lah. Anggaplah curhatan Pak Hotman. Tapi Pak Hotman lupa waktu laris juga kan bagaimana. Rata-rata orang itu berteriak pada saat begini, tapi waktu rame-ramenya artinya ya udah keluarin lah, muntahin sebagian untuk menutupin itu. Besok naik lagi, ya kan biasa itu. Ya. Tapi bukan berarti tidak bayar. Ya karena tidak ada yang mau nyewa, tidak ada yang mau beli. Kenapa? Lah orang kotor, tidak aman. Karena uang IPL itu kan untuk itu semua, untuk memaintain properti kita. Lalu bagaimana harapan Pak Erwin terhadap industri properti nasional? Industri properti nasional itu mau tidak mau ya, itu pasti akan bergerak dengan sendirinya, tambah lagi pemerintah akan membantu. Karena industri properti ini 155 industri yang ada di dalamnya. Pabrik paku, pabrik kayu, ya, mulai jenis-jenis kayu, ya, engsel pintu, baut, kaca, tegel, keramik, wallpaper, berapa banyak? Ratusan industri di dalamnya. Jadi kalau industri properti bergerak, industri-industri ini akan mengikuti bergerak. Ya, ibarat ini ayamnya, ini ayamnya harus dijaga supaya harus kita kasih sehat ayam ini supaya dia bertelur. Telurnya inilah yang kita ambil. Nah, kalau industri 155 industri itu bergerak kan karyawannya, buruhnya juga bekerja. Ya toh? Mulai dari paku aja ada paku beton, paku kayu, paku ini udah berapa jenis banyak. Ya toh? Nah, kayu, kusen pintu ini semua baja ringan lah, apalah semua kan. Belum lagi kita bicara interiornya. Jadi industri properti suka tidak suka dia akan bergerak, ya, akan bergerak duluan. Jadi memang pada 98 juga yang jatuh duluan properti, tapi yang bangkit duluan properti. Ya, jadi yang ke depan nanti ini di awal tahun depan properti akan bangkit duluan. Nah, kembali lagi ke tema kita, saatnya membeli, time to buy. Ya kan? Karena apa? Penjual lagi BU. Jadi tergantung kita bergaining. Artinya kan begini, ini kan demand and supply. Kalau uang yang cari barang, ya toh beda dengan barang yang cari uang. Kalau uang yang cari barang pasti harganya tinggi karena you yang butuh toh. Pembeli yang butuh. Tapi sekarang ini, ya, penjual yang butuh, ya sehingga time to buy aja. Kalau bisa jangan buru-buru tawar, nah, sampai sudah deh. Sekarang kalau Anda sebagai developer, Pak Kori jadi developer, ya, kan harus Anda bayar overhead. Gaji-gaji per bulan itu kan ratusan juta. Miliar, iya. Apalagi grup-grup besar kayak Agung Podomoro, miliar itu. Sebulan berapa? Jadi kalau tidak ada yang laku, terus bagaimana? Belum kita bicara bayar bunga bank. Kredit konstruksi, itu kan jalan terus. Nah kalau barangnya nggak laku, gimana nutupinnya kan kegulung, lama-lama ya udah diambil bank. Nah inilah time to buy sekarang ini sama dengan 98. Cash is the king. Terima kasih. Oke Pak Erwin, terima kasih banget ya untuk waktunya, sudah mau sharing ilmu sama kita semua. Sukses terus Pak Erwin. Netizen, demikian perbincangan kita dengan Erwin Kalo, pengacara properti. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk video-video menarik dan membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia dari Tagar TV.